Digital Library. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti nanti sampai akhir semester walaupun secara daring. Ya, oke, kita lanjut. Ya, ini kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Baik. Ini saya letakkan di bawah aja ya, mengganggu. Oke, ini materi yang kemarin kita lanjutkan. Kemarin terputus penjelasannya sampai di book digital workflow ya. Kelanjutan dari digital content ya. Bagaimana cara kita mengelola buku digital ya, kerangka kerjanya seperti apa. Ini tidak semua buku sudah dalam bentuk digital ya, ini yang perlu diingat, tidak semua buku dalam bentuk digital. Nah, ketika buku ini tidak dalam bentuk digital, berarti buku ini harus diolah menjadi digital. Nah, untuk saat ini kalau kita mengalimediakan buku ke digital ini bukan sesuatu yang sulit ya, mesinnya pun sekarang ini lebih cepat, lebih modern ya, lebih modern, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengalimediakan jauh lebih cepat. Nah, ketika dialimediakan, yang paling diperhatikan nanti yaitu metadata. Ya, di dalam pengolahan alimedia ini yang harus diperhatikan adalah entering book metadata digital laboratory database ya. Jadi entrian mapping metadata ini harus betul-betul diperhatikan sehingga tidak sekedar kita mengalimediakan sebuah buku. Ya, berarti susunannya, ya, daftar chapternya, link antar chapter, ini semua bisa saling tertaut. Ya. Nah, apalagi khususnya dengan metadata. Kenapa sangat penting metadata di dalam digital library? Metadata inilah nanti yang bisa saling menyapa antar mesin, gitu ya, antar digital UNER dengan digital misalkan perguruan tinggi yang lain. Nah, itu saling bertukarnya diawali dengan saling pertukaran metadata. Nah, kalau metadatanya sudah bisa ditukar, nanti di searching, bisa saling tukar resource, ya, resource digital, sehingga bukunya bisa dibaca oleh perpustakaan yang lain, ya, yang sudah terkolaborasi dalam sistem digital library. Oke, dimulai dari scanning, ya, semua sudah paham ya, scanning, kemudian processing, ya, processing, jadi di proses dalam bentuk OCR, ya, teks digital, yang image nanti juga bisa jadi image begitu, sehingga nanti koleksi bukunya menjadi koleksi digital archiving gitu. Ya, bisa dia disimpan dalam bentuk CD, bisa disimpan dalam storage, ya, yang secara transaksi untuk kepentingan digital library biasanya disimpan dalam server digital library. Nah, ketika sudah tersimpan di server digital library, maka bisa dipublish ya melalui web. Nah, sehingga digital library bisa diakses kapan saja, dari mana saja, dan di mana saja, gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah berbasis web. Saya yakin
mahasiswa sudah tidak asing ya dengan Alimedia yang seperti ini begitu. Cuma mungkin butuh praktek sih sebenarnya ya, butuh praktek Alimedia buku begitu dengan mesin yang modern yang bisa scan dengan kecepatan tinggi, misalkan satu buku cukup cuma 1 jam Alimedia atau bahkan 30 menit begitu ya, biar tahu processingnya. Tapi kalau untuk scan saya yakin semua sudah paham ya gimana cara nyekan dan segala macamnya. Oke, ini digital production process ya. Nah, di dalam digital production process ini diawali oleh data management, kemudian workflow management, content management, product management, quality management. Artinya apa? Artinya di dalam serangkaian proses ini tetap ada quality, begitu kan? Yang supaya ketika digital library nanti dimappingkan dalam metadata itu valid ya. Ketika digital library nanti disajikan kepada pengguna itu sajiannya menarik begitu. Jadi bisa nge-link antar chapter ya. Bisa di-search relasi antar konten. Nah, ini kan sangat menarik sekali gitu. Nah, di data management ini apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama format. Ya, di dalam format digital ini bisa format teks, TEX ya. Bisa PDF. Ini yang sudah kita kenal ya kalau PDF. Bisa juga dalam PS, PostScript. Nah, ini juga bisa teks, bisa PDF, bisa PostScript. Kemudian jangan lupa metadata dan konten data ini sejak awal sudah dipetakan ya di data management. Kemudian ada tagging ya, tagging ini berhubungan dengan konten ya, kayak sub chapter gitu ya, taggingnya apa begitu secara struktur, sehingga kita di dalam pencarian nanti dengan tagging bisa optimal gitu ya, bisa optimal. Kemudian media neutrality ya, media neutrality ini sangat mendukung untuk optimalisasi dari data manajemen. Oke, kita lanjut. Di dalam workflow management ini melingkupi apa saja, mulai dari processing, conversion, automation, dan interface, gitu ya. Jadi mulai dari proses awal dialimediakan, dikonvert, ya, kemudian otomatisasinya gimana, kemudian interface, ya, input outputnya. Nanti outputnya jadi apa? PDF atau gambar misalkan ya, PDF atau PostScript. Nah, ini juga harus ditentukan gitu. Nah, ketika berkaitan dengan output, nanti akan sangat berkaitan dengan konten. Ya, di situ ada style filenya, ya, ada information object model, ya. Kemudian ada archiving-nya. Ya, archiving-nya nanti mau dalam bentuk apa? Medianya juga, ya, modelnya juga, ya, style filenya yang tadi ada teks, ada PDF, ya ada PS, ya kalau gambar kan juga macam-macam ya. Kalau movie ada MPEG 4, ya ada MP4, ada AVI dan lain sebagainya begitu. Ya ini di konten manajemen. Nah kemudian di quality, ya quality management ini ada harus dicek dengan benar konsistensi dari data. Ya, jangan sampai nanti ada data yang korup. Ya, kalau ada yang data yang korup, nanti ketika tampil di sistem digital library tidak bisa di-load ataupun gambarnya buram begitu ya. Harus konsisten datanya. Begitu. Jangan sampai satunya misalkan secara jenis file, satunya JPEG, satunya PDF. Nanti gabungkannya kan kesulitan.
Jadi kalau JPEG, JPEG semua, kalau PDF, PDF semua. Nah, semua itu juga tergantung dari jenis konten. Gitu. Apa kontennya ini konten buku, apa kontennya ini konten ensiklopedia gambar, misalkan ya, atau kontennya ini konten movie. Nah, semuanya tergantung. Yang penting ada data konsistensi yang tercapai. Kemudian proses konsistensi. Nah, proses konsistensi ini diperlukan untuk menjamin agar alih medianya ini berhasil, gitu ya. Semua orang saya yakin bisa dan dengan mudah melakukan alih media. Tapi tidak semua orang bisa menyusun kembali alih media itu menjadi bentuk yang standar sesuai dengan metadata digital library. Ya. Kemudian yang ketiga ada konten konsistensi. Jadi di dalam quality management untuk digital library ini yang perlu diperhatikan adalah data, proses, dan konten supaya hasilnya optimal ya dan menjadi alih media yang memang standar untuk dipergunakan di dalam digital library. Oke. Various dari workflow ya ini input bisa RTF, bisa teks ya atau bisa apa ya kamera ready itu yang mau naik cetak itu ya kamera ready. Oke. Kemudian processingnya dilakukan normalisasi, kemudian ada content processing. Nah di dalam content processing nanti outputnya apakah menjadi buku, apakah menjadi jurnal, ya archive jurnal, ataukah juga menjadi software. Ya, ini juga perlu diperhatikan begitu sehingga processingnya tidak salah ya, tidak salah. Misalkan buku, oh buku bisa RTF gitu, jurnal juga bisa RTF gitu ya. Nah, ini harus ditentukan sejak awal kerangka kerjanya seperti apa ya ketika kita melakukan digitalisasi. Oke, kita lanjut. Di dalam hasil dari digitalisasi ini yang mungkin ya, yang mungkin secara format ya, possible delivery formatnya. Yang pertama untuk image ini bisa TIFF, bisa JPEG ya, TIFF, ada JPEG yang mungkin ya. Kemudian ada open encoded format ya ini untuk apa ya dibaca di dalam webnya nanti bisa dalam XML, bisa HTML, bisa ASCII atau Unicode ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk hybrid format ya, bisa PDF ataupun keduanya ya, antara image dan teks ini juga bisa. Yang keempat, proprietary format. Bisa dalam bentuk Microsoft Word, Word Perfect, begitu ya. Ini sudah lama kalau WP ya. Bentuknya kan sekarang Microsoft Word. Bahkan kan ada bentuk buku-buku yang dalam bentuk Word tapi bentuk kompres begitu ya modelnya. Model kompres tapi dalam bentuk Word. Sehingga ketika diklik chapternya, ya sebelah kiri muncul chapternya, sebelah kanan muncul kontennya. Ini juga salah satu penyajian yang menarik dari digital library dari digital sebuah buku ya. Oke, kita lanjut. Apa yang harus what to digitize ya. Jadi untuk digitalisasi ini what's ya, apa begitu ya. Ini ada selection and polish ini is important. Jadi kenapa sih kok ada digitize begitu ya? Dalam proses digitize dari sisi words itu yang dipentingkan adalah selection dan kebijakan, ya, polish dan selection-nya. Jadi pemilihan tidak semua buku dialih mediakan loh ya.
Begitu. Jadi buku-buku yang memang sering dicari, nah itu mungkin diutamakan lebih dulu untuk dialimediakan. Nah, kalau buku-buku yang tidak sering dicari, ngapain dialimediakan? Ya, sama saja kan hasilnya. Secara fisik tidak banyak yang membaca, secara nanti sudah dialimediakan digital juga nggak banyak yang baca, kan percuma. Berarti harus ada selection, berarti diprioritaskan buku-buku yang sering dibaca, itu dialimediakan terlebih dulu. Itu. Kemudian secara prinsip juga nih ya, good principle, collection description is important, gitu ya. Jadi deskripsi dari koleksi ini adalah sangat penting, ya. Mengenai apa saja, scope, format, restriction on access atau ownership-nya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi collection description. Sehingga ketika kita mengolah di dalam digital library tidak sembarangan, gitu ya. Ada scope-nya, ada formatnya, restriction access on access-nya seperti apa, kemudian ownership-nya seperti apa. Ini perlu diperhatikan. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena di dalam digitization ini ada beberapa isunya. Ini isu ya, dan sering terjadi begitu. Yang pertama copyright, ya copyright, kemudian akses copy, file size-nya, storage medianya, file formatnya, begitu ya. Jangan sampai misalkan file format ini tidak support dengan semua browser, ini juga nggak boleh ya. Kemudian storage medianya juga, misalkan storage medianya CD, kan sudah nggak zaman ini ya. Ini kalau CD ya. Semuanya sekarang kan sudah bentuk DVD ya. Semua sudah sekarang bentuk cloud ya. Begitu ini contohnya. Sehingga storage media harus dipilih sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian file size. Nah, ini sangat penting juga penyajian dalam digital library. File size ini terkadang sangat berpengaruh ketika load buku itu dibaca lewat web. Ya, ketika buku itu dibaca lewat web, kalau file size-nya terlalu besar, sedangkan standar browser dan standar komputer yang dimiliki pengguna tidak begitu canggih, ya misalkan tidak begitu high class-nya, ini akan sangat berat karena file size-nya terlalu berat. Ya. Makanya di situ kan perlu dipecah-pecah, ada chapter-chapter sehingga yang di-load bisa per chapter, ya bisa per halaman, tidak langsung satu buku dimunculin semua, halaman 1 sampai 200. Ya. Bayangin halaman 1 sampai 200 muncul di layar monitor kan berat ya, load-nya juga ya. Tapi kalau dalam bentuk chapter, muncul data receipt dulu, diklik chapternya, oh ini ada konten yang menarik, cedik, dibuka, cedik, dibuka, begitu ya. Dan juga terkadang orang kan ketika membaca buku ini tidak dibaca halaman 1 sampai terakhir begitu kan tidak, tapi dilihat dari chapternya, chapter yang berhubungan, chapter yang dicari yang mana, itu yang diklik dan yang dibaca ya. Oke, ini untuk digitization ya, digitalisasinya yang perlu diperhatikan ada copyright, ada akses copy and archive copy, kemudian ada file size, ada storage media, dan file format. Kita lanjut. Nah, di dalam publishing-nya, ya, challenge in publishing, ini seperti apa? Yang pertama, preservation of layout. Ini juga perlu diperhatikan dalam preservation of layout. Kenapa? Karena yaitu tadi sangat menarik ketika layout-nya itu bisa menyajikan tidak tidak berat, tidak terlalu berat ketika di-load oleh sistem digital library. Kemudian bisa searchable, ya, searchability-nya untuk konten dan metadata ini juga harus sangat bagus, gitu ya. Jadi konten dan metadatanya harus bisa di-search. Kalau kita mengolah digital library, kuncinya di situ.
Kalau konten dan metadata tidak bisa di-set, ya sudah, karena kan semuanya berhubungan dengan digital lewat internet. Kemudian efisien image compression, ya, ketika memang ada gambar-gambar yang dimasukkan, ini harusnya bisa efisien ya untuk image compression-nya. Kemudian sangat mudah ya, easy browsing of books ya, sangat mudah dicari begitu ya, dieksplor dengan browser ya. Jadi dengan browser buku ini bisa di-load dengan mudah ya, dan sangat mudah dibaca ya. Jadi sangat apa ya? Sangat user friendly lah dengan engine-engine browser begitu. Sehingga isi browsing begitu untuk bukunya. Nah, karena kalau tidak kan kita harus membaca dari halaman 1 sampai 200 misalkan ya. Diurut satu-satu. Nah, ini kan juga nggak bagus dalam digital library ya. Harusnya kan muncul seperti tadi, daftar isinya ketika diklik langsung loncat ke chapter berapa begitu ya, sesuai dengan yang disajikan. Kemudian bisa support multilingual text support ya. Nah, ini kan untuk browser-browser sekarang kan bisa langsung translate ya, bisa langsung translate, dan juga untuk XML, HTML-nya ini juga diharapkan bisa multilingual text support begitu. Nah, sehingga koleksi kita lebih beragam dan bisa dimunculkan di dalam sistem digital library. Kemudian low bandwidth ya, berarti apa konsekuensinya? Ringan ya. Jadi membuat koleksi yang ringan diakses itu nggak mudah, ya, nggak mudah. Kalau orang nyeken itu pasti bisa, ya. Tapi kalau orang itu bisa mengolah digital itu menjadi low bandwidth ketika diakses digital tersebut, bagaimana penyajiannya supaya tidak terlalu berat ketika di loading oleh browser, nah ini akan lebih menarik begitu ya, akan lebih bagus ya, sehingga buku-buku ini enak, tidak ada membaca buku satu buku aja ini bisa berjam-jam kalau berat ya, tapi kalau ringan seringan kita membaca buku biasa. Nah, oleh sebab itu maka perlu ditata yang tadi ya, ada konsistensi data ya, ada konsistensi di metadatanya begitu ya, dan ada konsistensi di konten ya, sehingga penyajiannya nanti bisa searchability di dalam sistem digital library. Oke, kita lanjut ya. Nah, digital library yang standar itu seperti apa sih? Yang pertama dari common user interface-nya ini ada data handling and interchange. Ya, artinya fungsi dari data handling dan interchange ini supaya kontennya itu tidak broken gitu ya, tidak broken. Jadi ketika dimunculkan dalam page itu enggak rusak atau enggak apa ya, enggak putus begitu ya. Nah, maka di situ ada grafik formatnya ditentukan ya. Kemudian ada struktur dokumennya ditentukan pakai SGML, HTML atau XML ya. Kemudian untuk misalkan moving pictures-nya juga ditentukan ya. Sehingga common user interface-nya ini data handling dan interchange-nya bagus gitu. Ya, ketika data handling dan interchange-nya bagus, sistem tidak sering error. Ya, sistem tidak sering error, page tidak sering rusak. Kemudian metadata. Ya, metadata ini untuk resource description-nya bisa pakai Dublin Core, bisa pakai WHOIS, ya, atau MARCH, atau TI header, atau yang lainnya. Ya. Kemudian untuk resource identification-nya bisa pakai URN, DOI, atau WORD, atau SAICI. Ya. Nih.
di resource identification. Jadi ada dua ya, resource description pakai Dublin Core biasanya yang sering dipakai ya saat ini. Kemudian resource identification ya ini yang sering dipakai ini biasanya URN sama DOI ya yang paling sering ya untuk resource identification. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh ya ini Indian Digital Library inisiatif ya untuk kontennya ini bisa berisi book, bisa berisi scholarly journal, bisa berisi tesis, international e-print ya, manuskrip, newspaper, minat data level dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya. Kalau kemarin kan sudah explore punyanya Erlangga ya, punyanya Erlangga dan OneSet, punyanya Erlangga dan Perpusnas ya. Nah, itu kan Anda akan pasti mengetahui inisiatif digital library-nya seperti apa untuk kontennya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk hari ini digital workflow. Jadi bagaimana cara kita memproses sebuah buku ya menjadi sajian yang menarik di dalam digital library. Ya, menarik dalam hal apa? Satu, tidak berat ketika diakses. Dua, tidak membingungkan. Ya, ketika kita membaca buku ya seperti membaca buku biasa. Jadi bisa pindah-pindah chapter, bisa pindah-pindah halaman, begitu ya dengan mudah. Nah, oleh sebab itu semuanya ditata, ya, ditata mulai dari apa? Mulai dari proses digitalisasinya, kemudian proses metadatanya, ya, sampai dengan konsistensi format yang dipakai, ya, di dalam digital library. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Mbak Nata. Loh, halo. Terputus. Iya, halo. Jadi gini, Pak. Waktu kemarin saya explore iPusnas, itu kan saat saya mau pinjam buku, itu tuh kita akan langsung disuruh untuk download filenya kan. Lah, tapi ternyata waktu saya lagi offline, maksudnya nggak menggunakan paketan internet, itu tuh nggak bisa dibaca karena nggak bisa connect ke internet. Padahal kan di waktu saya pinjam itu kan udah ke-download gitu filenya, Pak. Tapi kenapa waktu Ya, offline kok nggak bisa dibaca, Pak? betul. Downloadnya itu bukan download ke alat interface kita. Misalkan kita pakai laptop atau pakai HP ya, kita download itu bukan ke alat kita, tidak. Di-download itu masuk ke storage virtual kita ya. Storage kita, ketika kita daftar di Ipusnas, kita itu punya jatah storage berapa gitu ya. Nah, itu ketika di-download masuk ke sana. Jadi ya tetap pakai konten internet ya, pakai konten internet begitu. Sehingga nanti ketika ternyata sudah 3 hari kan harus dikembalikan. Nah, itu langsung dihapus, langsung nol lagi simpanan kita, deposit buku kita yang ada di servernya Ipusnas. Begitu modelnya, Mbak Nata. Jadi kalau nggak terkonek internet ya jelas nggak bisa karena tidak tersambung dengan karena ketika download itu tidak disimpan di device kita, enggak, tapi tetap ada di server di Ipusnas. Nah, kalau bisa disimpan di device kita, ya enak ya. Berarti kita bisa download semua buku ya. Bisa download semua buku langsung ke kita. Nah, kalau seperti itu kan itu bukan konsep dari digital library ya. Kalau seperti itu kan konsep dari directory begitu. Kita masuk ke directory tertentu, kita ambil filenya, kita simpan di laptop kita. Nah, konsep digital library kan tidak begitu. Tapi kita ketika kita download, kita bisa baca di situ. Bisa baca, enggak apa-apa. Bisa baca sampai selesai ya. Artinya memang buku itu disimpan, dipinjam secara
virtual begitu. Ya, itu Mbak Nata. Jelas enggak bisa, memang harus connect internet. Ya, oke. Oh iya, makasih Pak. Yang lain? Wah, ini pada live video semua ya. Bantuan pulsanya sudah lancar ini sepertinya ya. Oke, yang lain? Saya ingin bertanya, Pak Yunus. Iya, Mbak Nabil. Iya, Pak. Saya ingin bertanya mengenai isu-isu yang ada dalam proses digitization, yaitu copyright. Apakah setiap buku yang dikonversikan atau dialihmediakan ini harus meminta izin terlebih dahulu kepada penulis atau penerbitnya, atau buku-buku yang ada pada perpustakaan adalah hak penuh perpustakaan tersebut, Pak? Nah, Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Artinya ketika ada hak yang paling ini ya, copyright. Jadi ketika kita sudah membeli buku, ya, berarti kita kan sudah punya hak terhadap buku tersebut ya. Sudah punya hak terhadap buku tersebut. Ketika itu dialihmediakan, dipublish, tidak masalah karena kita sudah ada buku tersebut. Ketika nanti diperkarakan, loh, kok ada buku digitalnya? Iya, karena saya punya buku hard copy-nya. Ya, artinya kepemilikannya kan memang sudah dibeli. Ya, tapi yang nggak boleh itu begini. Kita ngambil e-book kan banyak yang free ya. E-book kan banyak yang free. Kita ngambil e-book, misalkan e-book ini ada di server di X ya, server di X yang ada di luar negeri, kemudian e-booknya ini kita download, kita pasang misalkan di server UNER, ya. Padahal orang yang mengarang e-book tersebut, yang membuat e-book tersebut tidak merasa menaruh digitalnya di UNER, tapi dia menaruhnya di server X yang ada di luar negeri. Nah, orang ini bisa menuntut ke UNER dan UNER bisa disomasi begitu. Ya, tidak boleh karena mengalihkan hak tayang ya, hak tayang e-book tersebut ya. Kecuali kalau misalkan UNER sudah punya buku hardnya ya, buku hard copy-nya, kemudian dialihmediakan, dipublish, ya nggak masalah karena kan memang ada hard bukunya yang sudah dibeli secara sah begitu. Ya. Jadi hati-hati ya, banyak perpustakaan digital, apalagi kalau beli buku sudah disertakan e-booknya nggak masalah, berarti free ya. Tapi kalau kita beli e-book, tapi ternyata e-book free, kita pindahkan dari servernya orang itu ke server kita, ini yang nggak boleh ya. Kalau ketahuan pasti disomasi sama orangnya. Loh, file saya kok ada di sana, saya nggak pernah naruh begitu ya. Walaupun secara prinsip prinsip di internet itu sebenarnya menguntungkan loh ya, menguntungkan dari pengarangnya ya, karena akan cepat terkenal begitu, cepat terkenal. Tetapi kan tidak semua pengarang mempunyai sifat seperti itu. Ada kalanya loh saya nggak pernah share ini kok di server di Jilid UNER misalkan. Oh ya berarti nggak dibolehkan begitu. Ya, oke. Baik, yang lain ada copyright, ada copyleft ya. Nah, kan sangat menarik. Ada copy kanan dan copy kiri. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ye, Mas Erik. Kenapa kalau kita nyari sumber informasi di platform yang digital kayak iPusnas atau yang ada kemarin itu kalau pencarian yang berbau judul itu ketemunya agak susah daripada nyari berupa link atau kode nama pengarang dan sebagainya gitu, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Harusnya itu nggak boleh terjadi. Ya, prinsip
searching di dalam digital library itu harusnya berfungsi semua. Apakah by title, ya, by pengarang, by content, itu harus berfungsi semua. Nah, kalau sangat kesulitan, ini perlu dicek sistemnya, ya. Sistemnya ada yang salah kah? Ya, misalkan memorinya perlu ditambahkah supaya cepat gitu ya. Ya. Atau ketika mengolah metadatanya, ini ada yang nggak pas, ya. Karena ketika kita mengolah metadatanya ada yang nggak pas, atau ketika kita melakukan pengolahan indeks itu juga tidak pas, maka searching-nya akan lama, ya. Bahkan cenderung tidak ketemu. Ya harus dicek, Mas. Ya harus dicek. Ini sangat menarik sekali ya. Pertanyaannya Mas Erik. Ya berat. Harusnya nggak boleh begitu. Ya harusnya ketika kita searching ya seperti di Google itu. Kita searching di Google langsung ketemu kan. Nah, apalagi di digital library yang skopnya kan jauh sudah terdefinisikan. Ya, sudah terdefinisikan oleh metadata. Lah metadatanya kan ada title, ada author, publisher, dan lain sebagainya. Harusnya fungsi searching-nya bisa semua. Nah, kalau nggak bisa, berarti sistem digital library-nya yang harus di-recheck ya, atau di-tuning ya, supaya optimal. Ya, itu Mas Erik. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mas Tanjung, ada yang tanyakan? Saya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Baik, siap. Ya. Oke, yang lain? Pak Yunus izin bertanya. Ye, Mbak Safira. Iya, tadi kan Bapak menjelaskan kalau sekali kita buka buku itu bisa memilih chapter yang mana. Misal nih Pak, ada 200 halaman dalam satu buku, berarti dari pihak perpustakaan itu tetap mengalimediakan 200 halaman tersebut, dan ketika kita ingin membaca buku tersebut, secara tidak langsung kita auto mendownload 200 halaman tersebut, atau nanti buku tersebut dibagi per chapter-chapter kayak 50 halaman di chapter 1, 50 halaman di chapter 2, atau gimana Pak? Masih bingung di situ. Ini sangat menarik ya pertanyaannya. Sayang kita nggak bisa praktek ya. Kalau masuk, nanti bisa kita pakai scanner perpus ya. Saya izinkan untuk uji coba Alimedia dan menata buku itu supaya bisa diklik dengan mudah begitu ya. Atau bisa juga pakai scannernya arsip. Ya itu juga cepat ya, seperti fotokopi scannernya itu bisa. Sayang ini pandemi, jadi kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Oke. Maksudnya begini, Mbak Safira, ya. Ketika kita mengalimediakan tadi, itu scan-nya kan memang per lembar ya, scan-nya memang per lembar. Nah, ketika itu masuk ke dalam sistem perpustakaan digital, itu harusnya ketika buku itu diklik dibuka, yang tampil yang pertama itu adalah konten buku. Ya. Yang tampil pertama daftar isinya, ya, daftar isinya. Ketika kita klik daftar isinya itu misalkan chapter 2, klik, maka yang muncul, yang tampil itu harusnya chapter 2 langsung begitu. Jadi enggak ini bukan di-download satu buku penuh begitu enggak. Ya. Karena kalau prinsipnya di-download satu buku penuh, berarti sistem digital library-nya itu penyajiannya belum menerapkan konten tautan per page dan per chapter gitu. Ya. Harusnya ketika oke, yang diupload nanti bukunya dalam bentuk PDF. Nah, kita menyajikan PDF-nya itu harusnya nge-link. Jadi sebelum diupload itu di-link-kan chapter 1 nge-link ke halaman berapa, chapter 3 nge-link ke halaman berapa, subchapter misalkan 3.4 itu nge-link ke halaman berapa. Itu harus di-link-kan, ya, di-link-kan
dulu secara manual di dalam aplikasi PDF converternya itu disetting dulu. Jadi nggak mungkin ketika kita mengkonvert sebuah buku di digital itu langsung jadi, ya memang jadi filenya. Satu file boleh, ya, atau beberapa file juga boleh, ya. Tetapi ketika kita menyatukan seperti buku kembali, itu harus di-link-kan sesuai chapter-nya. Jadi diklik chapter 1, nanti langsung ke chapter 1, chapter 2 ke chapter 2 gitu. Sudah pernah mencoba belum pakai link, saya lupa namanya, hyperlink atau apa ya itu ya. Ketika kita klik chapter di dalam PDF ya, kita membuat PDF, kita klik chapter, kita langsung loncat ke chapter berikutnya. Sama saja dengan kita membuat skripsi nanti. Ketika bab 1 diklik ya harus loncat ke bab 1, bab 2 diklik harus loncat ke bab 2 ya. Nah, itu di aplikasi-aplikasi PDF itu ada ya kan untuk hyperlink antar chapternya itu ya. Harus begitu. Kalau utuh satu buku ya susah ya. Pembacanya kesusahan nanti. Pasti dia membaca runut kan, di-scroll ke bawah, halaman berapa tadi, scroll terus begitu. Ya. Tapi kalau dengan chapter itu diklik langsung loncat, itu sangat memudahkan user ketika membaca buku dalam bentuk di digital. Ya. Itu Mbak Safira. Iya Pak, terima kasih. Oke, yang lain? Pak, permisi Pak, izin bertanya. Ye, Mas Khairul. Ini Pak, saya mau bertanya mengenai koleksi yang ada di salah satu web arsip ORG Pak, arsip.org. Waktu itu saya disuruh pinjam oleh Bu Endang di DC Pak. Nah, pada di DC tersebut itu ketika teman-teman berbarengan dalam peminjaman, itu ada batas peminjaman Pak. Apakah dalam satu koleksi itu ketika dalam bentuk e-book itu ada pembatasan dalam penggunaannya Pak, begitu Pak? Ya. Terima kasih. Konsep digital library itu ada unsur manajemennya ya yang kemarin itu kan di awal ya, manajemen kontennya itu harus ada. Jadi ketika kita pinjam digital library ya memang ada batasnya, apakah 1 hari, apakah 2 hari, bahkan, nah ini bahkan ya, kalau koleksi ini dianggap sangat penting dan sering dicari, itu bisa saja dibatasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, begitu. Ya memang harus begitu. Karena kalau tidak, misalnya ini ya, di DC, yang pinjam di DC ini dalam 1 hari berapa? Gitu ya. Sedangkan source digitalnya di sana, di servernya itu misalkan punya cuma 1 ya lokasinya. Tidak ada mirror yang lain. Kalau ada beberapa mirror kan enak. Misalkan 2 atau 3 mirror kan berarti lokasinya bisa 2 atau 3. Misalkan lokasinya cuma 1. Nah, ketika lokasinya cuma 1 itu, misalkan yang pinjam 1.000. Ya. Nah, ketika yang pinjam 1.000 dalam waktu bersamaan, ini aksesnya kan bisa menghambat yang lain begitu ya. Bisa menghambat yang lain. Satu file diperebutkan 1.000. Ya. Padahal di situ ada batasan, di dalam sistem web itu ada batasan akses dalam satu page ini bisa diakses berapa orang, ini berapa orang begitu ya. Makanya ketika di DC itu kan dibatasi 1 jam ya, karena saking padatnya yang minjam ya, sedunia mungkin ya yang minjam. Jadi mungkin 1 jam itu ada 1.000 orang yang pinjam langsung online mungkin loh ya, kita nggak tahu. Makanya ada pembatasan itu supaya servernya tidak drop gitu. Itu Mas Khairul ya. Jadi memang harus ada pembatasan ya. Tapi kalau servernya lengang, servernya longgar, baik dari prosesornya dan memorinya masih loss begitu ya. Ya ini bisa dipinjamkan mungkin 2-3 hari nggak masalah. Tetapi kalau trafficnya tinggi untuk konten itu ya harus dibatasi gitu supaya tidak mengganggu koleksi yang lain gitu ya. Oke, yang lain ada lagi?
Pak, saya ingin bertanya. Oke, Mbak Aulia. Itu ketika kita melakukan digitasi, maksudnya ketika sebuah perpustakaan atau lembaga itu melakukan digitasi, koleksi yang digitalisasikan itu diperbanyak sesuai dengan koleksi fisiknya atau bisa diperbanyak lebih gitu, Pak? Ini menarik sekali ya. Saya juga mau jawab takut salah ini secara hukum ini soalnya. Ya, soalnya ada hubungannya dengan hukum ini. Harusnya bukunya satu, ya harusnya digitalnya satu, gitu. Ya, sesuai, karena nanti kalau ada tuntutan kan bisa menunjukkan, oh ya saya punya koleksi 5 kok, berarti ya digitalnya boleh dong, saya punya koleksi digitalnya 5 buah. Ya. Tetapi di dalam prinsip digital library, misalkan kita sudah punya satu buku, Mbak ya, ini apakah harus dikopi jadi 5 untuk dibaca? Enggak, ya. Satu aja cukup, tetapi bacanya sharing begitu. Ya, tetapi kalau dalam satu server ini nggak cukup, ya nggak cukup, misalkan prosesor dan memorinya sudah overload, nah ini baru ditaruh di server mirror, nah, sehingga servernya ada 2, begitu. Ya, oke ya, ini sangat menarik ya. Misalkan itu jadi 5 ya buat apa jadi 5, kan tinggal copy saja kan begitu ya. Ya cukup satu saja nggak apa-apa, cukup satu. Tapi kalau tadi overload seperti Mas Khairul tadi ya dibatasi aksesnya berapa lama. Nah, ini yang dibatasi ya. Tapi kalau secara alimedia tadi ya, misalkan kita punya 5 ya. Kemudian kita alimediakan jadi 6, begitu kan ya. Ini ya nggak boleh ya. Kalau 5 ya kita punyanya 5, begitu. Nanti karena takutnya kalau ada kasus hukum kan ketika ditanya bukunya berapa, begitu kan. Ya. Ini harus benar-benar hati-hati, gitu ya. Apalagi ada hak copyright dan copyleft, ya. Perpustakaan sepertinya tidak melakukan alimedia buku deh ya, yang saya tahu deh. Yang saya tahu seperti perpustakaan UNER ini tidak melakukan alimedia buku. Yang dilakukan alimedia adalah terhadap skripsi yang sebelum-sebelumnya, karya-karya ilmiah akademika, sivitas akademika UNER itu yang dialimediakan. Karena jelas-jelas itu hak propertinya adalah properti UNER, begitu. Ya. Jelas-jelas haknya adalah hak properti UNER. Ya. Jarang dalam digital library itu mengalimediakan semua buku, jarang. Paling yang dialimediakan adalah buku-buku yang masih sering dicari, tetapi kondisi fisiknya sudah rusak. Ya. Gampang purple, nah itu yang dialimediakan. Ya. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Ya ada. Oke, kalau tidak ada, cukup ya hari ini. Silakan dibaca TM05 metadata. Ya, silakan dibaca TM05 metadata. Kemudian download Slim. Cari software Slim di internet, download dan diinstal di komputernya. Ya. Diinstal di komputernya. Yang tidak punya komputer bisa download manualnya saja, nggak apa-apa ya. Manual Slim atau e-booknya Slim ya, e-booknya Slim dibaca-baca. Ya, nanti supaya tahu implementasi metadata di dalam Slim itu seperti apa, gitu ya. Ya karena topik bahasan berikutnya adalah metadata. Ya, oke. Kita ketemu hari Minggu malam ya. Minggu jam 7:30. Bisa? Kemarin kan hari Jumat kan kita nggak ketemu. Ya. Oke, ini untuk menggantikannya kita ketemu Minggu jam 7:30, bisa? Bisa, Pak. Bisa, baik. Oke, kalau bisa kita ketemu besok Minggu jam 7:30.
tapi dibaca dulu metadatanya ya, dan di-download Slim-nya, diinstal di komputer ya. Supaya tahu nanti metadata itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian prinsip cara nanemnya metadata di dalam digital library itu seperti apa sih. Nah, kan bisa melihat langsung kalau sistem itu tertanam di komputernya masing-masing ya. Tidak membayangkan. Nah, yang tidak punya laptop kan tidak bisa install Slim. Tolong dipelajari manual book-nya aja. Manual book-nya Slim. Itu juga sudah ada ya untuk metadatanya seperti apa, ininya seperti apa, itu akan kelihatan semua ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau enggak cukup ya hari ini. Kita ketemu Minggu jam 7:30 ya. Kita ketemu hari Minggu jam 7:30. Oke. Tapi dibaca dulu PPT-nya metadata ya, dan di-download dan diinstal Slim-nya ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.